Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan baca satu ayat saja dari Yakobus pasal 3 ayat 2. Yakobus pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayat ini mengatakan kita banyak salah, terutama dalam kata-kata. Kalau orang bisa mengendalikan kata-kata, dia menjadi orang yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Di ayat 1 berbicara tentang jangan kamu menjadi guru. Nah, sebetulnya lebih tepat adalah menggurui. Nah, untuk ayat ini saya ingin kita merenungkan ya. Kadang-kadang kita ini pergi menasihati orang, sepertinya menjadi guru orang, menggurui orang. Tapi fatal sebetulnya nasihat kita ya, poin kita yang kelihatannya begitu memihak kepada dia, tapi dia hancur. Nah, ada 3 cerita yang saya mau sampaikan. Suami istri, hidup bahagia ya. Mereka sebetulnya sudah dari awal waktu menikah itu sudah bilang, kalau kita nanti setelah menikah kita nggak pakai lagi ya, ada kalau ulang tahun, kalau ada acara khusus itu kayak kasih hadiah dan apa, tapi kita akan menunjukkan perhatian kita bukan dengan sebuah bingkisan, tapi lebih kepada perhatian dan kehangatan ya. Namun sekali ini sang istri ketika melahirkan anak, kedatangan abangnya ya. Wah, abangnya datang melihat adiknya yang baru melahirkan ya, ngobrol sana sini. Sampai kepada satu titik dia tanya, ngomong-ngomong, kamu setelah melahirkan suamimu punya apa enggak? Istilahnya kasih sebuah surprise enggak, kamu menunjukkan kamu sudah memberikan dia anak dan begitu penting? Enggak ada. Kok enggak ada? Waduh, kalau saya sama istri saya ya sering saya kasih bunga, kasih apa, ya menunjukkan dia begitu penting. Sambil gitu dia bilang, wah suamimu mah kurang tanggung jawab, kamu ini kurang penting ya. Nah, pulang dia. Setelah abangnya pulang, suaminya pulang kerja. Dia dari tadi sudah pikirin, aku melahirkan anak kok suamiku enggak kasih hadiah apa-apa. Begitu dia pulang, dia langsung ketemu suaminya, langsung menyatakan bahwa suaminya tidak sayang dia, jadi penting. Dan pendek kata, dia itu terus dihantui oleh nasihat abangnya itu, dan dia lupa bahwa dia pernah waktu sebelum menikah dengan suaminya itu udah bilang, jadi suaminya udah kasih perhatian, tapi karena tidak ada hadiah, dan saudara, pendek kata, berakhir perceraian, saudara. Berakhir perceraian. Lalu ketika komsel ke sebuah rumah, ya komsel kan giliran ya. Nah, sampai kepada sebuah rumah, sebetulnya dari keluarga ini sudah nyaman dengan rumah mereka ya. Memang bukan rumah baru, tapi rasanya udah cukup ya, ruangannya cukup. Karena yang datang itu komsel itu kan tiba-tiba banyak orang ya. Jadi duduk itu rasanya udah sempit.
Nah, di antara anggota komselnya bilang, kayaknya rumahmu udah terlalu sempit nih. Ya, harusnya kamu punya rumah lebih gede, jadi kalau kita komsel itu lebih nyaman dan sebagainya. Nah, setelah teman-teman komselnya pulang, tuan rumah mulai mikir, wah rumahku udah sempit ya, apalah. Dia mulai tuh uh, tidak pikir ke arah ke penghasilannya apa, malah larinya coba beli rumah dengan kredit, rumah yang lama dijual lalu, dan saudara tahu ujung-ujungnya dia nggak bisa bayar kredit dan nggak punya rumah. Lalu satu lagi cerita adalah dia seorang pergi beli roti di sebuah toko roti, punya waktu ngobrol dengan yang kerja di situ. Ngomong, ditanya tuh yang kerja itu, kamu dapat gaji berapa satu bulan? Ya, saya cuma dikasih 1,5 juta. Hah? Kok kecil amat? Waduh, kecil itu kurang gitu. Hari gini kok cuma 1,5 juta. Nah, yang nanya ini tidak tanya selain 1,5 juta dapat apa lagi dan apa lagi, enggak. Nah, yang ditanya juga nggak mikirin bahwa sebetulnya dia kerja di situ, bosnya masih ada kasih beras, kasih ya istilahnya kalau roti yang nggak habis itu dia boleh bawa pulang, bukan busuk ya, tapi kan cuma karena sudah lewat malam, besok jual udah nggak enak, orang nggak akan beli roti yang bermalam, jadi dibagi tuh, ada dapat roti. Dan masih ada banyak hal, tidak hanya 1,5 juta, tapi ketika dia tanya cuma dia fokus 1,5 juta, kecil lalu dia ngobrol protes ke bosnya. Nah, dia enggak tahu yang nanya itu enggak tanya keadaan toko seperti apa. Rupanya toko memang ya hanya mampu 1,5 juta, dan untuk bisa bertahan hidup kayak di pandemi seperti ini, dia desak-desak ya, bosnya bilang, aku enggak bisa apa-apa. Kalau kamu enggak mau 1,5 juta, saya juga nggak bisa maksa, karena nggak mungkin toko ini kalau bayar mahal ya tutup, nggak sanggup. Tapi dia berkeras dan akhirnya berhenti, nganggur, gak ada kerja. Lebih parah. Jadi saudara, saya diingatkan ya, dan kita merasa kita begitu berhikmat, kita begitu pintar, kita begitu memihak ya, kita menggurui orang ya. Jadi istilahnya menggurui arti, kok kita pintar ya, oh kamu gini. Ya dia tahu rumah sempit. Itu ukuran apa? Kalau tuan rumah ada kedatangan tamu komsel, kayaknya rumahnya lega, ya toh. Dia penghasilannya juga berapa, dia ya sudah nggak punya utang, tiba-tiba digituin, punya utang dan akhirnya punya rumah lagi, ya. Jadi saya diingatkan, teman-teman, yang lebih tepat adalah kita bukan sepertinya menyalahkan yang ada itu, tapi kita menyemangati orang. Oh ya, semangat ya terus bertahan ya. Ya mudah-mudahan kalau sekarang 1,5 juta ya lewat pandemi ini, ya umum lah saudara, kalau sekarang ini toko kalau ini pastilah karena pandemi ya istilahnya penghasilannya kurang. Oh nanti setelah pandemi mudah-mudahan bisa naik dan sebagainya. Ya kalau rumah mah kita mesti menyadari, oh ya kita datang rame ya komsel ya. Ya kalau mau kan di rumah cuma 3 orang ya. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya diingatkan, kita kadang-kadang terlalu pakai kacamata kuda ya, kita melihatnya kayaknya tahu, padahal kita nggak tahu apa, kita kasih sesuatu kita nggak dapat untung, nggak ada kebaikan apa-apa, dia celaka. Apa yang kita sampaikan itu nasihat yang mematikan. Ya. Biar Tuhan tolong kita ya. Kita waktu
menemukan sesuatu, kita mesti kendalikan lidah kita. Kita mesti memikirkan, ya, sehingga kita bisa menyampaikan sesuatu yang justru memberi semangat dan dia dikuatkan dan dia dapat kebaikan. Ya, Tuhan tolong kita ya, terutama di pandemi seperti ini ya, kita harus saling menasihati, tapi nasihatnya bukan yang mematikan ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Kami tidak boleh merasa pintar, berhikmat, tapi kami harus lebih jauh mengerti seseorang kalau kami ingin memberi perhatian, ingin memberi dukungan. Terutama di masa-masa sulit pandemi ini, ada banyak hal sebenarnya secara umum memang dalam keadaan sulit. Tolonglah kami supaya ketika memberi dukungan, supaya orang itu bersabar sambil menanti pandemi lewat, situasi berubah dan sebagainya, dan kehidupan rumah tangga harusnya tidak asal kasih pendapat, tapi harus tahu apakah mereka sudah punya sebuah komitmen yang lain. Tuhan tolong kami supaya kami memakai lidah kami yang sudah dipenuhi dengan hikmat oleh Tuhan. Jadi ketika menyampaikan sesuatu menjadi baik, menolong orang, menguatkan orang. Terutama di pandemi ini Tuhan, kami boleh pergi menasihati teman-teman, kami boleh mendukung mereka dengan kata-kata penghiburan dari Tuhan, firman Tuhan, sehingga mereka kuat. Kata-kata yang seperti memojokkan dan menjatuhkan kami hindari. Tuhan tolong mereka dalam kebutuhan mereka, pergumulan mereka, masalah keluarga, masalah anak. Tuhan tolong. Kalau memang kami boleh pergi, pakai mulut kami untuk bisa menghibur mereka, mendoakan mereka. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.